Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haidari, asal dari Pondok Pesantren Trubus Iman. Hari ini kita akan belajar mengenai faktor laju reaksi dalam mata pelajaran kita kimia ini. Faktor laju reaksi itu ada 5. Yang pertama adalah konsentrasi reaktan. Nah, dalam konsentrasi reaktan ini, semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan lajunya akan meningkat. Sebagai contohnya, dalam reaksi korosi besi di udara, laju reaksi korosi besi lebih tinggi pada udara yang kelembapannya lebih tinggi karena konsentrasi reaktan H2O-nya yang tinggi. Makin banyak jumlah orang yang ada, jumlah reaktan yang ada dalam suatu tempat tersebut, maka dia akan kemungkinan untuk terjadinya tumbukan, terjadinya reaksi akan menjadi lebih tinggi. Bisa dilihat di dalam gambar ini. Nah, yang asalnya di sini partikel zat yang warna merah ini cuma ada 3. Ketika dia bertumbukan, maka dia akan jumlahnya akan lebih banyak. Selanjutnya, yaitu adalah suhu. Nah, dalam suhu itu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi itu berlangsung dinaikkan, maka akan menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksinya semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tidak aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil juga. Bisa dibayangkan misalkan kita dalam suatu tempat yang seperti ini, misalkan kita dalam suatu arena. Semakin banyak peserta dalam suatu arena, maka akan terjadi kemungkinan besar terjadi tumbukan atau saling benturan. Misalkan kita berada di arena yang panas. Selanjutnya adalah tekanannya. Banyak reaksi yang melibatkan reaksi dalam wujud gas. Kelajuan dari reaksi seperti itu juga dipengaruhi oleh tekanan. Penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi. Dengan demikian dapat memperbesar laju reaksi. Ya, bisa kita lihat di sini dalam gambar, yaitu pada gambar awal ialah adalah zat dalam keadaan seimbang ini. Apa saja zatnya? Zatnya adalah nitrogen, hidrogen, dan amonia. Dalam keadaan seimbang, nitrogen dan hidrogen akan membentuk amonia, NH3 sini. Jumlah molekul N2 di sini ada 5, jumlah hidrogennya ada 10, dan jumlah amonianya ada 3. Nah, ini adalah keadaan seimbang dalam keadaan normal. Namun, ketika kita lanjutkan ke, misalkan kita tambahkan tekanan asalnya itu menjadi tekanan yang ini, tekanan yang kedua, maka itu akan volumenya kita kurangkan. Ketika volume kita kurangkan, volumenya kita turunkan, maka tekanannya akan meningkat. Ya. Pada saat dia dimampatkan seperti ini, maka akan membentuk sebuah kesetimbangan baru. Nah, dalam keadaan mampat seperti ini. Dalam kesetimbangan baru, maka yang terjadi di sini adalah jumlah daripada amonianya bertambah. Bisa dilihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, sedangkan nitrogennya ada 1,
1, 2, 3, dan hidrogennya ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini bisa dilihat di dalam gambar. Ketika tekanan kita naikkan, artinya volumenya kita turunkan, dimampatkan, maka yang terjadi di sini adalah suatu reaksi akan memperoleh keadaan kesetimbangan yang baru. Maka di situ dia akan lebih mengarah kepada produknya. Siapa produknya? Produknya adalah amonia. Baik. Selanjutnya adalah keberadaan katalis. Katalis itu adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis itu berperan dalam reaksi tapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Katalis itu memungkinkan reaksi itu berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Katalis itu menyediakan suatu jalur. Ya, katalis itu menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Nah, katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi ya dari keberadaan katalis itu yang bagaimana? Misalkan kita ingin mereaksikan suatu zat. Jadi, artinya ketika posisi A, batu seperti di gambar ini, ya, seperti pada gambar ini, ketika kita ingin mereaksikannya untuk memperoleh posisi B atau menghasilkan sebuah produk, maka kita harus menggelindingkan batu ini melewati bukit ini dulu. Baru dia bisa berangsur-angsur bereaksi dengan sendirinya, menggelinding sendirinya menuju posisi B. Nah, bukit ini adalah sebuah energi aktivasi. Seperti halnya kita ingin mereaksikan kertas dengan oksigen. Nah, pada dasarnya kita ingin pada keadaan awal, kertas dan oksigen, udara di sekitar kita itu, dia tidak bereaksi secara serta-merta ya, tapi harus ada pemicunya. Nah, energi aktivasi inilah yang berperan sebagai pemicu. Nah, jadi di sini yang namanya adanya sebuah keberadaan katalis untuk mengurangi seberapa besar energi yang dibutuhkan agar kita bisa memperoleh posisi B ini, memperoleh sebuah produk ya dari A menuju B. Nah, kalau ada keberadaan katalis yang asalnya A ini dengan energi aktivasi yang picuannya yang harusnya tinggi seperti ini, maka dengan adanya keberadaan katalis, maka bukit energi aktivasi yang harus dilampauinya tidak begitu tinggi lagi. Yang asalnya tinggi menjadi rendah. Nah, itu adalah fungsi daripada sebuah katalis. Katalis itu mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Nah, selanjutnya adalah luas permukaan sentuh. Luas permukaan sentuh itu memiliki peranan yang sangat penting dalam reaksi, sebab semakin besar luas bidang sentuh antar partikel, maka tumbukan yang terjadi semakin banyak, sehingga menyebabkan laju reaksi itu semakin cepat. Nah, begitu juga apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antara partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Bisa dilihat dalam gambar ini. Misalkan kita punya sebuah gula ya.
dalam bentuk padat seperti di gambar ini. Misalkan kita punya gula dalam bentuk kubus padat dengan rusuk, dengan panjang, lebar, dan tingginya masing-masing 1 cm, maka berapa luas permukaannya? Maka bidang luas permukaan sentuhnya ini hanya ada 6 sisi ya. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Nah, luasnya hanya ada 6 sisi. Berarti berapa tuh luas permukaan kubusnya? Luas permukaan kubusnya ialah 6 cm persegi ya. Nah, 6 cm persegi. Jumlah semua luas permukaan sentuhnya. Nah, ini bisa kita bandingkan jika dipotong jadi 8. Kita potong nih. Tengahnya kita potong. Kita potong 1, 2 dari atas ini ya, menuju bawah. Terus dari samping kirinya juga menuju bawah. Terus secara horizontal juga. Nah, kita potong jadi 8. Maka kita akan punya 4 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing potongannya kita punya setengah sentimeter. Nah, kira-kira luas permukaan sentuh, luas bidang permukaan sentuhnya itu akan menjadi lebih banyak. Karena yang asalnya cuma ada 6 sisi, sekarang kita punya 6 sisi dikali 8. Nah, ini yang membuatnya lebih cepat bereaksi. Karakteristik ini misalkan sebenarnya bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari antara gula padat ya, gula pasir yang dalam bentuk kepingan itu, atau misalkan kita reaksikan sebuah kapur tulis ya. Nah, kapur tulis kita rendamkan ke dalam air, apakah dia akan bisa terlarut jika dia dalam bentuk padat masih. Beda halnya misalkan kita larutkan kapur tulis yang sudah kita tumbuk halus. Nah, mana yang lebih cepat melarutnya dalam air? Sudah pastinya adalah yang sudah ditumbuk halus. Karena luas permukaan sentuh kapur tulis tersebut dalam bentuk yang halus itu akan lebih besar ketimbang dia ketika dia masih dalam bentuk kapur tulis padat, dalam bentuk kepingan seperti itu. Ya, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa pelajaran yang telah kita pelajari hari ini ialah mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, faktor-faktornya adalah yang pertama konsentrasi reaktan, kedua suhu, ketiga tekanan, keempat keberadaan katalis, dan kelima luas permukaan. Baik, mari kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.